يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Adi Suhadi, dalam program Ramadan Mubarak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengorbanan. Sebagaimana kita sebagai umat Islam, secara umum bahwa pengorbanan itu seperti biasa. Padahal pengorbanan itu suatu kewajiban buat kita. Sebagaimana alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat itu diwajibkan, pengorbanan pun menjadi suatu kewajiban buat kita. Sebagaimana ketika kita mempunyai sebuah rezeki, kita berbagi kepada orang yang tidak mampu. Karena apa yang kita makan, ada punya hak orang lain dalam sesuap nasi dalam piring kita. Di bulan Ramadan ini, kita dianjurkan dalam pengorbanan segala suatu hal dalam pengorbanan. Salah satu dalam Ramadan ketika kita memberi buka puasa buat orang lain, puasa itu tidak berkurang bagi yang memberi puasanya. Itu termasuk pengorbanan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa pengorbanan itu tidak akan bisa menyusahkan kita, menyulitkan kita. Kesempatan di bulan Ramadan Mubarak ini, banyak-banyaklah berkorban. Berkorban dalam harta kita karena dilipat gandakan dalam pengorbanan kita. Kenapa dilipatkan? Karena bulan yang penuh begitu berkah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa orang yang berkorban itu satu akan mendapatkan 7 akan dikali 100. Begitu indahnya berbisnis dengan Allah Ta'ala. Kalau kita berbisnis dengan manusia, kita akan mendapatkan kerugian. Tetapi kalau kita berbisnis dengan Allah, tidak akan mendapat kerugian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri berjanji pada orang-orang yang berkorban. Ketika berkorban 1, dikali menjadi 7, dikali menjadi 100. Jadi orang-orang yang berkorban di jalan Allah Ta'ala itu orang-orang yang luar biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma'asalakum fi syaqor. Kita dituntut bagaimana ha'antum fi sabilillah, kita disuruh berkorban di jalan Allah Ta'ala. Paminkum mayabkhal fa inna mayabkhal anasi. Barang siapa yang kikir, yang pelit, sesungguhnya pelit itu untuk dirinya sendiri. Kalau pemirsa Ramadan Mubarak dimanapun berada, kalau kita pelit, Allah Ta'ala pun akan pelit kepada kita. Tapi kalau kita baik berkorban, Allah Ta'ala pun akan baik kepada kita. Yang tadi, mayabkhal fa inna mayabkhal anasi. Barang siapa yang pelit, yang kikir, yang medit, sesungguhnya kepelitan itu hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri. Inilah kita dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Supaya kita berkorban semata-mata dikalipat gandakan. Itu akan rezeki yang tidak arah-arah, tidak terduga akan kita dapati. Bagaimana kalau kita tidak nabung, tidak naruh, lalu kita tebuk celengannya. Tidak ada isinya. Tapi kita harus menabung dalam pengorbanan kita. Suatu saat akan kita ambil. Seperti tadi kita tidak naruh di buah celengan lalu kita tebok, kita buka. Kalau kita tidak naruh tidak ada isinya. Dan kalau kita naruh, kita buka atau kita tebok, kalau bahasa kampung ada isinya. Begitupun kita naruh berkorban jalan Allah Ta'ala pasti akan ada balasannya. Yang tadi sebagaimana pemirsa Ramadan Mubarak ada ilustrasi dalam pengorbanannya. Misalnya kita mempunyai uang 5.000, 50.000. Lalu dikorbankan 10.000. Akan sisa berapa? Hitungan dunia akan menjadi 40.000. Tapi kalau hitungan akhirat akan menjadi 10.000. Kenapa saya bilang akan menjadi 40.000? Itu menjadi kotoran. Menjadi kotoran, dibelanjakan satu hal akan menjadi kotoran. Tapi yang 10.000 bertahan dikali 7. Dikali 100. Bagaimana dia orang yang berkorban tidak akan pernah sulit dan pernah susah. Orang yang berkorban itu ibaratkan seperti sebuah sumur. Yang dua buah sumur ini yang satu sering dipakai
untuk nyuci piring, untuk mandi, untuk nyuci. Yang sumur yang satu tidak pernah dipakai. Apakah ini akan berkurang? Tidak. Ini tidak pernah dipakai akan penuh dengan encuk nyamuk, akan menjadi penyakit. Tapi ini sumur yang dipakai akan menjadi bersih karena keluar terus mata airnya dari sumber mata airnya. Jadi orang yang berkorban itu akan menjadi hati yang bersih. Tidak akan menjadi hati yang dengki, yang iri. Nah, disinilah siapapun orang yang berkorban tidak akan mempunyai sifat seperti itu. Jadi orang yang berkorban itu ibaratkannya ada membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya. Karena pengorbanan itu akan menggiring dia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Ramadan Mubarak dimanapun, berkorbanlah di jalan Allah Ta'ala, tidak akan pernah sulit dan tidak akan pernah susah. Sebagaimana orang-orang yang berkorban itu akan menjadi suatu kekuatan doa. Kenapa pengorbanan itu? Pengorbanan bukan harta aja. Pengorbanan itu waktu, tenaga, dan yang lain. Kita sudah paham bagaimana 3 pemuda Saibul Kahfi. Ketika dia tertutup batu yang besar, mereka tidak bisa mendorongnya. Tetapi dengan menciptakan sebuah kebaikannya, pengorbanannya, batu yang besar itu bergeser oleh Allah Ta'ala. Jadi yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena pengorbanan kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang kita pahami. Kenapa bumi ini bergoyang? Karena belum aku paku. Malaikat bertanya lagi, ya ilahi ada yang lebih kuat dari paku? Ada, api yang melelehkan besi. Ya ilahi ada lebih kuat lagi dari api, ada air yang memadamkan api. Ya ilahi ada lebih kuat lagi dari air, angin yang membawa kemanapun air. Tapi malaikat semua terdiam. Karena ini 4 unsur sangat luar biasa. Ya ilahi adakah lebih kuat dari semua itu? Allah Ta'ala menjawab, ada, yaitu pengorbanan hamba-hambaku di jalan aku. Itu yang bikin menjadi kekuatan buat kita. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini kita berkorban lipat gandakan, kita termasuk menjadi bersih hati kita dan termasuk orang yang kuat dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam menjadi suatu kewajiban dalam pengorbanan kita. Sehingga kita mencari keridhoannya Allah Ta'ala. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.